Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema ketika kehidupan telah berhenti, subtemanya kejadian hari akhir. Kemudian baiklah, sebelum belajar lebih baik, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ambil hikmahnya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua kata telah maju bangsa saya Melodia. Siap, siap, rapi. Siap, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak hadir? Masuk semua tidak ini. Siapa yang nggak masuk? Siapa nggak masuk? Siapa lagi selain Salina? Nami Keno. Panas badan lagi panas badan. Ya. Kalian masih ingat tidak materi pembelajaran yang minggu kemarin bersama kami kemarin? Hari kiamat itu apa yang terjadi di hari nanti? Masih ingat waktu itu? Akan terjadi kehancuran. Di mana kehancurannya? Di bumi, alam semesta beserta isinya semuanya akan hancur. Itu pelajaran yang telah lalu. Kemudian hari ini kita belajar dengan tema yang sama. Ketika kehidupan telah berhenti, kemudian subtemanya kejadian hari akhir. Dan kejadian hari akhir ini yang dibahas adalah tentang yaumul mizan dan yaumul jazaa. Ya. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, ada hal yang ingin ditanyakan. Apa yang anak-anak ketahui kehidupan setelah wafat? Ini kita udah wafat nih. Apa yang akan terjadi setelah manusia wafat? Manusia setelah wafat, kenapa apa yang terjadi sama mereka? Kamu kenal setelah wafat cara meninggal nggak? Saat meninggal itu diapain? Dikubur di mana? Dalam kubur. Apa yang terjadi dalam kubur terhadap mereka? Terus apalagi ketika mereka orang-orang yang mengantarkan ke alam kubur dikuburkan 7 langkah dari alam kubur ke orang yang pulang, yang karena kedua malah mereka apanya? Karena mereka untuk menanyakan apa yang telah disebut oleh jenazah itu ketika dia masih hidup. Kemudian yaumul mizan. Apa yaumul mizan? Apa yaumul mizan? Apa yaumul mizan? Ada yang tahu yaumul mizan? Ada yang tahu yaumul mizan? Mizan artinya apa mizan? Mizan. Ada yang tahu nggak mizan? Apa mizan artinya? Hari penimbangan. Tapi penimbangan apa yang tidak boleh ditimbang? Sebagai catatan
kekuatannya ketika buku. Sekarang buku paketnya tolong dikeluarkan ya. Ayo buku paketnya keluarkan. Buku paket pendidikan agama Islam tolong keluarkan ya. Ya anak-anak, bukunya sudah dikeluarkan semua. Dibuka halaman 165 tentang kejadian hari ya. Ini kejadian hari akhir. Lihat bukunya, hari akhir atau akhirat adalah kehidupan setelah dunia ini berakhir. Kemudian apa yang terjadi pada saat itu? Ayo, setiap amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Kemudian iman kepada hari akhir adalah salah satu pokok ajaran dalam agama Islam. Anak-anak tahu iman kepada hari akhir itu termasuk dalam salah satu rukun iman. Apa itu iman artinya? Iman artinya apa? Percaya kepada siapa? Kepada Allah. Dan kita meyakini adanya kehidupan setelah mati. Kita meyakini adanya kehidupan setelah mati itu apa? Di alam kubur. Kebangkitan, perhitungan, amal, surga, dan neraka. Sebenarnya kalau mau masuk dalam surga apa yang harus dilakukan? Ya, mau masuk surga tidak? Kalau mau masuk surga bagaimana apa yang harus kita lakukan? Kita harus berbuat baik. Terus apa lagi? Rajin beribadah. Terus apa lagi? Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Ya, kemudian di sini anak-anak, ketika di akhirat itu ada beberapa tahapan yang akan dilalui. Yang pertama adalah yaumul mizan. Apa itu Aziz? Yaumul mizan artinya Aziz? Yaumul mizan artinya apa? Ada yang tahu apa itu yaumul mizan? Hari penimbangan. Apanya yang ditimbang? Ya, jadi yaumul mizan itu adalah hari penimbangan, yaitu hari ditimbangnya catatan amal baik dan catatan amal buruk manusia. Semua perbuatan suatu di dunia harus dipertanggungjawabkan. Amalan yang paling berat ditimbang dalam diri yaumul mizan apa? Ayo, amalan yang paling berat dalam timbangan yaumul mizan apa yang disebut? Akhlak yang baik. Apa itu akhlak? Akhlak apa? Ada yang tahu apa itu akhlak? Ya, yang tahu angkat tangan. Akhlak, siapa yang tahu apa itu akhlak? Perbuatan, tingkah laku, sikap. Kalau akhlak kita baik, nanti di yaumul mizan juga kalau punya akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, insya Allah nanti timbangannya akan lebih berat. Kemudian di sini akhlak terpuji memiliki kedudukan yang besar dalam kehidupan manusia. Maka sangat penting bagi kita memperhatikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terpuji akan menjadi timbangan amal terberat di akhirat kelak. Arti maksudnya, akhlak terpuji itu timbangannya menjadi amal yang terberat. Kan kalau seseorang itu sudah ditimbang amal kebaikan kedudukannya, bila amal kebaikannya lebih berat daripada amal kedudukannya,
maka insya Allah dia masuk ke surganya Allah. Namun sebaliknya, bila timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka dia akan masuk ke mana anak-anak? Ke nerakanya Allah. Ya, kalau kita ingin masuk dalam surga, kita harus selalu berdoa baik, beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada sesama manusia, kepada sesama teman harus saling sayang, menyayangi. Ya, ada suka berkelahi tidak di sini? Kita memulai tidak? Itu perbuatan yang tidak boleh dilakukan ya. Hadis, silakan hadis. Kemudian berikutnya di sini. Ya, ini gambar apa anak-anak? Gambar apa itu? Mizan, timbangan, amal perbuatan akan ditimbang di akhirat. Lihat tuh, ada dua kan? Nah itu setiap, di situ ada dua buku kan? Catatan amal perbaikan manusia, catatan amal perbuatan manusia akan dicatat di situ, kemudian ditimbang. Ketika amal perbuatan baiknya lebih berat dari amal perbuatan buruknya, maka orang itu akan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ketika amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya, maka dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dikatakan ketika alatnya tertinggi ketika di dunia itu akan memperberat amal kembalinya ketika dulu. Jadi berikutnya namanya apa? Yaumul Jaza. Jadi ada Yaumul Mizan. Itu hari di mana amal perbuatan manusia akan ditimbang. Berikutnya apa anak-anak ini bacanya? Yaumul Jaza. Apa arti dari kata Yaumul Jaza? Hari pembalasan. Siapa yang mendapatkan balasan? Manusia atas segala perbuatannya ketika di dunia. Perbuatan baik akan mendapat balasan kebaikan. Nah, kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan balasan kebaikan. Misalnya di dunia ini nih, contohnya gini. Nah, kan misalnya ada si A nih. Si A itu suka bersedekah. Pada sore hari dia bersedekah, maka sore hari si A bersedekah, di pagi hari dia akan didoakan oleh siapa? Oleh malaikat. Apa doanya? Ya Allah, gantilah harta dari orang itu yang telah menyedekahkannya. Jadi setiap kita bersedekah maka kita akan didoakan oleh malaikat. Nah itu pun akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita membantu orang yang kesulitan, nih. Terus orang itu kita bantu suatu ketika kita mengalami kesulitan, maka insya Allah orang lain akan membantu kita. Makanya kita harus selalu berbuat baik. Kebaikan itu akan kembali kepada siapa? Kembali kepada ketika kembali akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita berbuat jahat pun, kejahatan itu akan kembali kepada kita. Paham semua anak-anak? Paham tidak? Perbuatan buruk akan mendapat siksaan dari Allah. Jika sewaktu di dunia beriman dan melakukan perbuatan baik, maka surga menjadi balasannya. Sedangkan orang yang tidak beriman dan melakukan perbuatan buruk akan mendapatkan siksaan dengan tahapan yaumul jaza diperkuat dalam Al-Quran. Coba lihat bukunya sudah kita semua. Saya baca itu semua ya. Bismillahirrahmanirrahim.
hitungannya. Kemudian dari materi yang tadi telah kita pelajari, ada yang mau ditanyakan tidak? Ada paham semua? Ya. Kita lihat hikmah kejadian hari akhir dan harapannya. Ini banyak yang mengandung banyak hikmahnya. Yang pertama, membentuk karakter yang lebih baik. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita akan menjadi lebih baik. Kemudian kualitas ibadah kita sebagai muslim dan muslimah akan lebih baik. Apalagi kita akan lebih sadar akan tanggung jawab kita terhadap apa? Terhadap kehidupan di dunia dan akhirat. Karena kita lebih sadar terhadap tanggung jawab kita di dunia dan akhirat, kita akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya apa? Peduli sesama dan selalu berupaya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu. Ayo anak-anak, ada yang mau bertanya tidak dari materi tadi? Sudah paham semua? Anak, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menanyakan sesuatu hal kepada kalian. Yang pertama tadi, apa yang kalian ketahui tentang kehidupan setelah mati? Apa tadi? Manusia akan apa? Akan mempertanggungjawabkan baik seluruh perbuatan ketika hidup dunia. Kemudian yaumul mizan, apa tadi yaumul mizan? Hari penimbangan, apa yang ditimbang? Catatan amal perbuatan baik dan buruk manusia untuk menentukan apakah dia akan melakukan kehendak Allah atau tidak melakukannya Allah. Kemudian yaumul jaza, hari pembalasan, yaitu balasan kepada manusia atas segala perbuatannya ketika hidup dunia. Nah, kemudian di sini tujuan pembelajaran hari ini adalah mengenal urutan peristiwa hari akhir. Peristiwa hari akhir, kita hitung tadi salah satunya yaumul mizan, berikutnya Pak yaumul jaza, itu tahapan-tahapannya yaumul akhir. Memahami pengertian yaumul mizan, memahami pengertian yaumul jaza, menghargai dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Jadi kehidupan akhirat itu harus dipersiapkan dari sekarang. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Ada yang paham apa itu pengertian dari kata takwa? Takwa artinya apa, anak-anak? Melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Kemudian tujuan berikutnya menyadari pentingnya kehidupan di dunia sebagai persiapan ya. Kejadian hari akhir, anak sudah memperoleh gambaran tentang kejadian pada hari akhir. Tentang apa yang terjadi, kemudian tahapan-tahapan yang terjadi. Sekarang anak-anak ditugaskan membuat cerita tentang kejadian hari akhir. Cerita tersebut kalian ketik, ya, kalian ketik di word masing-masing, kelompok satu word. Kalian ketik, kalian berdiskusi terlebih dahulu. Dan apa yang kalian ketik di situ? Apa mau ditulis buku tulis, kemudian digunakan ke sana kalau langsung ketik. Langsung diketik ya. Kalian sambil berdiskusi tentang cerita tentang kejadian hari akhir, kalian diskusikan, kemudian kalian ketik di word. Ya, ayo bisa tidak? Ayo silakan berdiskusi.
Tepuk tangan buat semuanya. Dari pernyataan yang dibacakan oleh teman tadi, ada pertanyaan tidak? Angkat tangannya. Ada yang mau bertanya? Ayo, Isna. Atau siapa yang isi? Ayo, yang mau bertanya siapa? Angkat tangan. Kelompok manajer mau bertanya? Ayo, Isna. Apa arti yaumul mizan? Apa arti dari yaumul mizan? Silakan jawab. Ada apa? Siapa lagi yang bisa melengkapi? Ayo, yang bisa melengkapi silakan. Yang boleh lihat buku atau apa? Ya, bisa. Yaumul mizan artinya hari timbangan, yaitu hari ditimbangi catatan amal baik dan catatan amal Ya, yaumul mizan adalah hari pertimbangan, yaitu ditimbangnya catatan amal baik dan dari catatan amal baik dan buruk manusia untuk penentuan tempat di manusia. Apakah manusia itu akan mendapatkan surganya atau nerakanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tepuk tangan. Tadi berarti tadi kita telah mempelajari pembelajaran yang sudah selesai. Ini akan memberikan surat ini. Mohon kalian kerjakan. Ditulis nama kita, apa pelajaran, tanggal dan notnya ya. Stop. Stop. Stop.